Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, pada pertemuan ini kita masuk topik baru, yaitu fungsi pembangkit. Insya Allah topik ini akan kita selesaikan dalam 3 pertemuan. Di antaranya ada deret kuasa dan fungsi pembangkit, kemudian ada fungsi pembangkit untuk kombinasi, kemudian ada fungsi pembangkit untuk permutasi. Untuk mempelajari fungsi pembangkit pada pertemuan kali ini, kita perlu mengetahui dulu tentang deret kuasa, di mana deret kuasa atau biasa juga disebut dengan deret pangkat, yaitu yang berbentuk seperti ini, bentuk sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat n. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah beberapa deret kuasa yang saya berikan tanda berwarna kuning. Yang pertama adalah untuk semua bilangan real x berlaku Euler pangkat x sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 1 per n faktorial x pangkat n. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ini berbentuk eksponen. Kemudian tentu saja karena dia bisa berbentuk sigma, berarti dia bisa juga kita ubah menjadi bentuk deret yang seperti ini, dimana satu ini diperoleh dari n sama dengan 0. Jadi ketika n sama dengan 0 berarti 1 per 0 faktorial dikali x pangkat 0, yaitu bernilai 1. Begitu pula untuk suku selanjutnya, x pangkat 1 ini diperoleh dari n sama dengan 1. Suku selanjutnya yaitu x pangkat 2 dengan 1 per n faktorial, n yang di sini adalah 2. Kemudian bentuk selanjutnya yang akan kita gunakan yaitu bentuk kedua ini untuk bilangan real x dengan nilai mutlak x kurang dari 1 berlaku ini dia 1 per 1 kurang x. Jadi berbentuk pecahan seperti ini. Bentuk sigmanya adalah sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga x pangkat n. Kemudian jika kita ubah menjadi bentuk deret, maka bentuknya seperti ini, 1 tambah x pangkat 2 tambah x pangkat 3 tambah seterusnya. Kemudian bentuk ketiga yaitu masih turunan dari deret sebelumnya, yaitu bentuk pecahan tapi dia berpangkat 2 ya, seperti ini, 1 per 1 kurang x pangkat 2, atau bisa kita gunakan bentuk sigmanya yaitu seperti ini, sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga n x pangkat n kurang 1. Yang mana bentuk sigma ini jika kita uraikan dalam bentuk deret maka diperoleh bentuk sebagai berikut, 1 tambah 2x tambah 3x pangkat 2 tambah 4x pangkat 3 tambah seterusnya. Mohon diperhatikan baik-baik mengenai bentuk-bentuk deret kuasa ini karena akan banyak kita gunakan. Kemudian deret kuasa selanjutnya yaitu yang berbentuk seperti ini, 1 tambah x pangkat u sama dengan sigma dari k sama dengan 0 sampai tak hingga, kemudian ini adalah kombinasi, bentuk kombinasi, kemudian dikalikan dengan x pangkat k. Jadi kombinasinya ini adalah kombinasi k dari u ya, kali x pangkat k. Ya, dimana kombinasinya itu adalah jika k unsur itu lebih dari 0 maka
maka kita gunakan yang di atas ini, bentuk di atas ini. U kali U kurang 1 kali U kurang 2 kali U kurang K tambah 1 seterusnya per K faktorial. Sementara jika K-nya sama dengan 0, maka nilainya adalah 1. Nah, itu tadi deret kuasa yang akan banyak kita gunakan, akan banyak kita temui. Kemudian kita masuk fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit secara garis besarnya bisa kita lihat di sini ada dua, yaitu fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial. Ya, jadi mula-mula itu kita punya suatu barisan. Katakanlah barisan itu seperti ini: A0 suku pertama, A1 suku kedua, A2 suku ketiga, dan seterusnya. Atau bisa juga kita bentuk seperti ini, AN. Itu sudah cukup menyimbolkan bahwa itu adalah barisan. Kemudian dari barisan ini, jika kita ingin melihat bagaimana fungsi pembangkit biasanya, PB atau fungsi pembangkit biasanya adalah berbentuk seperti ini. Jadi Px merupakan simbol untuk fungsi pembangkitnya. Kemudian bentuk sigma K sama dengan 0. Bentuk sigmanya adalah seperti ini. K sama dengan 0 sampai tak hingga A kali X. Sorry, ini saya perbaiki. Jadi bukan A tapi AN kali X pangkat N. Ini bentuk fungsi pembangkit biasanya. Sementara kalau fungsi pembangkit eksponensialnya berbentuk seperti ini. Px merupakan simbol dari fungsi pembangkit. Kemudian bentuk deretnya ini AN kali X pangkat N per N faktorial. Itu menunjukkan dia adalah fungsi pembangkit eksponensial. Nah, jadi AN ini adalah barisannya. Sementara X pangkat N per N faktorial ini membedakan tadi, ya, untuk fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial. Sementara penjabarannya ini merupakan hasil substitusi dari nilai-nilai N-nya. Jadi ketika N sama dengan 0, maka diperoleh, ada ini saya perlu perbaiki. Jadi ini harus N sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Ya, jadi dari N sama dengan 0 sampai tak hingga, ketika kita substitusi nilainya, maka kita peroleh bentuk deret seperti ini. Mari kita lihat contohnya. Misalnya contoh pertama. Tentukan fungsi pembangkit biasa dari barisan 1, 1, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, dan seterusnya. Ya, fungsi pembangkit biasa. Berarti kita cek fungsi pembangkit biasa itu bentuknya seperti ini. AN kali X pangkat N, dimana itu adalah berbentuk deret, berbentuk sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga, atau bisa kita uraikan dalam bentuk deret. Ya, jadi andai kata kita mau jadikan bentuk deret, maka bentuknya seperti ini. Jadi lihat, ini A0 berarti itu berkenaan dengan 1 suku pertama. A1X berkenaan dengan 1, A2 X pangkat 2 itu berkenaan dengan suku ketiga. Nah, di mana ini adalah AN-nya. Jadi kalau kita kerjakan, inilah AN-nya. Ya. Inilah AN-nya, yaitu barisan. Ini dia. Kemudian untuk membuat dia menjadi fungsi pembangkit biasa, kita lihat cukup ditambahkan dengan variabel X berpangkat N. Jadi ini ditambahkan X pangkat N. X pangkat N mulai dari N sama dengan 0, berarti di sini X pangkat 0 atau nilainya 1.
Kemudian di sini X pangkat 1, nilainya 1. Kemudian di sini X pangkat 2, ya, seperti ini. Jadi kalau kita uraikan sebenarnya bentuk seperti ini, 1 kali, jadi kalau kita uraikan, nah ini saya hilangkan dulu. Jadi kita mau cari fungsi pembangkit biasanya. Jadi Px ini menunjukkan fungsi pembangkit biasa. Kemudian kita buat dulu dalam bentuk deretnya, berarti 1 itu berkenaan dengan X pangkat 0, berarti di sini X pangkat 0. Kemudian 1 suku kedua dari barisan ini, sini itu berkenaan dengan X pangkat. Kemudian 1/2 faktorial di sini itu berkenaan dengan X pangkat 2. Kemudian 1/3 faktorial untuk suku keempat itu berkenaan dengan X pangkat 3 untuk suku keempatnya, dan seterusnya. Ternyata kalau kita perhatikan bentuk ini itu yang berbentuk Euler pangkat X, yaitu ini 1 tambah X tambah 1/2 faktorial X pangkat 2 tambah 1/3 faktorial X pangkat 3 tambah seterusnya. Sehingga tak lain dan tak bukan bentuk itu adalah Euler pangkat X, atau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk notasi sigma. Jadi saat ini adalah Euler pangkat X. Itu dia fungsi pembangkit biasanya. Fungsi pembangkit biasa. Kemudian contoh kedua. Tentukan fungsi pembangkit biasa dari barisan 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, jawab. Jadi dari soal ini diketahui, ya boleh kita buat seperti ini. Diketahui AN yaitu suatu barisan yang terdiri dari 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ditanyakan penyelesaian. Ditanyakan fungsi pembangkit biasa. Maka fungsi pembangkit biasa yaitu seperti ini. Diketahui suatu barisan AN, maka fungsi pembangkit biasanya adalah AN dikalikan dengan X pangkat N. Maka demikian pula dengan bentuk ini. Ya. Jadi AN dikalikan dengan X pangkat N. Jadi bentuknya bisa saya buat seperti ini. Jadi X ini yang mana bisa kita uraikan AN. Kita mulai dari N sama dengan 0, berarti suku mula-mula N sama dengan 0, yaitu suku mula-mula dari barisan itu adalah 2 berkenaan dengan X pangkat 0, seperti ini. Kemudian untuk A1 atau suku selanjutnya yaitu 3 di sini berkenaan dengan X pangkat 1, maka yang diperoleh X pangkat 1. Demikian pula untuk suku selanjutnya 4, itu adalah N sama dengan 2. Makanya 4 berkenaan dengan X pangkat 2.
kemudian 5 itu N, ya itu dia sudah N 3, makanya dia kali X pangkat 3, dan seterusnya 6 kali X pangkat 4, dan seterusnya 6X pangkat 4. Nah, dari bentuk ini bisa kita sederhanakan 2 tambah 3X tambah 4X pangkat 2 tambah 5X pangkat 3 tambah 6X pangkat 4, dan seterusnya. Kemudian kita ingin arahkan bentuk ini supaya bisa memperoleh bentuk deret kuasa. Apakah berbentuk Euler pangkat X? Apakah berbentuk 1 per 1 kurang X? Apakah berbentuk 1 per 1 kurang X pangkat 2? Atau berbentuk yang lain? Kita lihat bagaimana caranya kita memanipulasi. Di sini karena kita memiliki 2, kita membutuhkan X, makanya dikalikan dengan X per X. Kita kalikan dengan suatu bentuk, ya, kita merubah bentuknya tanpa merubah nilainya, sehingga diperoleh ini X bisa dikali masuk, diperoleh 2X tambah 3X pangkat 2 tambah 4X pangkat 3 tambah 5X pangkat 4 tambah 6X pangkat 5, dan seterusnya. Kemudian sampai di sini kita belum memiliki bentuk deret yang diawali dari angka 2, karena kesemuanya di sini dimulai dari 1. Dimulai dari 1, 1, 1. Sehingga untuk mendapatkan bentuk itu berarti kita merubah bentuknya tanpa merubah nilainya. Bagaimana caranya? Ya, kita tambahkan angka 1 di depannya, tapi dikurangkan 1 di belakangnya. Sehingga bentuknya berubah, tapi nilainya tidak berubah. Kalau sudah seperti itu, berarti sudah ada deret kuasa yang memenuhi. Bentuk apakah itu? Yaitu bentuk ini. 1 tambah 2X tambah 3X pangkat 2 itu bersesuaian dengan deret kuasa yang kedua. 1 tambah X tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3, ternyata itu adalah 1 per 1 kurang X. Atau bisa kita ambil bentuk sigmanya. 1 per 1 kurang X pangkat 2. Ya, 1 ini. 1 tambah 2X tambah 3X pangkat 2 tambah 4X pangkat 3. Ternyata itu adalah 1 per 1 kurang X pangkat 2. Ya. Bisa kita jadikan bentuk ini, ya, sehingga diperoleh bentuk ini bisa dihapus saja bentuk sigmanya. Nah, ternyata itu memenuhi bentuk 1 per 1 kurang X pangkat 2 dikurang 1, kurang 1 dari ini tadi, manipulasi bentuknya. Setelah itu kita sederhanakan penulisannya sehingga diperoleh bentuk seperti ini, yaitu 1 ini dijadikan, ya, disamakan penyebutnya, kemudian dikalikan dengan 1 per X di depannya, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Inilah fungsi pembangkit biasa dari barisan 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian contoh ketiga. Nah, ini dibalik. Tentukan barisan AN jika fungsi pembangkit eksponensial dari barisan tersebut adalah Px sama dengan Euler pangkat 2x per 2. Ya, jadi ini dibalik. Kalau soal contoh pertama dan contoh kedua tadi itu diketahui barisannya, dicari fungsi pembangkitnya. Sekarang ini dibalik. Diketahui fungsi pembangkit eksponensialnya, akan dicari barisan AN-nya.
diketahui, yaitu Px, di mana Px ini adalah fungsi pembangkit eksponensial. Ya, itu Px sama dengan Euler pangkat 2x per 2. Kemudian ditanyakan yaitu barisan AN. Ya. Berarti ini kita bisa kita telusur dengan menggunakan jalan mundur, seperti yang dengan menelusuri deret kuasa yang bersesuaian. Kita lihat Euler pangkat 2x per 2, ya, bisa kita lihat bahwa Euler pangkat 2x berarti itu adalah deret kuasa yang bentuk pertama. Ya, jadi bisa kita pecah dulu, kita baru bentuk supaya mudah kita identifikasi. 1/2 kali Euler pangkat 2x diperoleh dari bentuk ini, Euler pangkat 2x per 2, kemudian 1/2 nya di depan, kemudian bentuk Euler pangkat 2x sendiri itu diperoleh dari deret kuasa yang pertama. Jadi di sini Euler pangkat x, maka di sini variabelnya juga x. Kata berubah menjadi Euler pangkat 2x, pangkatnya adalah 2x, berarti di sini pun menjadi 2x. Demikian seterusnya jika Euler pangkat 3x, berarti di sini pun juga variabelnya adalah kita gunakan 3x. Sehingga ini juga berpengaruh kepada deretnya. Jadi andai kata 2x di sini, berarti di sini 2x, di sini juga ya 1/3 2x pangkat 2, 1/4 2x pangkat 3. Nah, bentuk itu bisa kita uraikan seperti ini. Jadi bentuk sigma dari n sama dengan 0 sampai k hingga 1/n faktorial kali 2x pangkat n, kita uraikan menjadi 2x pangkat 0 tambah 2x pangkat 1 tambah 2x pangkat 2 tambah 2x pangkat 3. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kenapa 1/n faktorial tidak ikut? Ya. Kenapa 1/n faktorialnya tidak dijalankan juga di sini? 2x pangkat 0, 2x pangkat 1, 2x pangkat 2. Kenapa tidak menjadi 2x pangkat 0 per 0 faktorial? Kemudian di sini menjadi 2x pangkat 1 per 1 faktorial. Di sini 2x pangkat 2 per 2 faktorial. Ya. Itu karena bentuk ini adalah fungsi pembangkit eksponensial. Fungsi pembangkit eksponensial, di mana bentuk tersebut memang sudah berbentuk ini. Ya. AN kali x pangkat n per n faktorial. Ya, seperti ini. Nah, AN ini adalah barisannya, sementara x pangkat n per n faktorial ini itu adalah yang mencirikan dia fungsi pembangkit eksponensial, sehingga kita abaikan saja yang x pangkat ini ya, kita abaikan saja yang n faktorial, karena itu adalah mencirikan fungsi pembangkit eksponensial. Coba ingat,
Kalau fungsi pembangkit eksponensial itu dicirikan dengan per n faktorial. Sementara kalau fungsi pembangkit biasa, dia hanya x pangkat n saja. Ya, sehingga di sini yang dijalankan, ya, yang dijalankan hanya yang 2x pangkat n. 2x pangkat 0 itu substitusi dari n sama dengan 0, kemudian n sama dengan 1, 2x pangkat 1, kemudian untuk n sama dengan 2 berarti 2x pangkat 2, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita perhatikan kembali, fungsi pembangkit eksponensialnya itu berbentuk seperti ini. Sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga untuk an kali x pangkat n per n faktorial. Yang mencirikan fungsi pembangkit eksponensial itu adalah x pangkat n per n faktorial. Sementara yang akan kita cari adalah an ini. Inilah an yang akan kita cari. Sehingga boleh kita ubah bentuknya lebih sederhana agar lebih nampak. Sehingga kalau kita pisahkan jadinya seperti ini. Di depan ini ya, 2 pangkat n, ya, 2 pangkat n, kemudian di sini menjadi ya, x pangkat n. Nah, bentuknya sama. Ya. Nah, di sini kentara ya. Ini sudah kelihatan barisannya 2 pangkat n. Sementara di sisi ini adalah mencirikan fungsi pembangkit eksponensialnya, yaitu x pangkat n per n faktorial. Bentuk ini kita peroleh dari bentuk aljabar sebelumnya. Nah, ini bisa kita langsung ambil 2 pangkat n, karena inilah barisan yang akan kita cari. Jadi kalau kita uraikan, jadinya seperti ini. Ini langsung saja 2 pangkat, ini harusnya 2 pangkat 0. Ya, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Karena kita hanya mencari barisannya, an-nya itu inilah 2 pangkat n. Seperdua tetap di depan. Setelah itu kita peroleh bentuk seperti ini. Ini bisa lebih sederhanakan lagi. Bisa berbentuk deret seperti ini. Ini bisa berbentuk deret, yaitu di sini 1/2, di sini adalah 1, di sini adalah 4/2 berarti 2, di sini 8/2 berarti 4, dan seterusnya. Ini berbentuk deretnya. Inilah barisannya. Inilah barisannya. Jadi sampai di sini ini sudah berubah jadi an. Atau bisa kita buat bentuknya seperti ini. Jadi dari bentuk ini tadi
atau bentuk ini ya, ini ya. Bisa kita ubah dalam selain bentuk deret seperti ini, yaitu 2 pangkat n diambil dari ini tadi, 2 pangkat n itu dari sini, 2 pangkat n, kemudian per 2 itu diambil dari sini ya. Kemudian bisa kita sederhanakan menggunakan sifat eksponen adalah 2 pangkat n kurang 1. Inilah barisannya. Nah, alternatif di bawah ini yang saya berikan, ini juga bisa kita gunakan seperti ini. Nah, jadi ini Px sama dengan 1/2 kali sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga kali 2x berpangkat n, yang mana bisa kita uraikan lagi menjadi seperti ini. Ini bisa dihapus. 1/2 dikali 2 pangkat n dikali x pangkat n per n faktorial. Ya, x pangkat n per n faktorial ini adalah ciri untuk fungsi pembangkit eksponensial. Barisan yang dimaksud yang akan kita cari adalah ini, 2 pangkat n ya, dikali 1/2 ini dia. Sehingga ini 1/2 kali 2 pangkat n, yaitu 2 pangkat n kurang 1. Inilah barisan yang kita cari. Oke. Selanjutnya contoh keempat ya. Tentukan an jika fungsi pembangkit eksponensial dari an adalah Euler pangkat 2x tambah Euler pangkat 5x. Nah, fungsi pembangkit eksponensial. Jadi dari soal ini diketahui fungsi pembangkit eksponensial, yaitu seperti ini. Px sama dengan Euler pangkat 2x tambah Euler pangkat 5x. Kemudian akan dicari ya, ditanyakan ya, an-nya, barisan an-nya. Oke, penyelesaian. Dari bentuk Euler pangkat 2x tambah Euler pangkat 5x. Nah, kita teringat kembali dengan deret kuasa model pertama yang menggunakan bentuk Euler. Itu yang seperti ini. Yang pertama, Euler. Nah, bisa kita ubah menjadi bentuk deret, atau bisa juga lebih simpel kalau kita jadikan bentuk sigma. Kita gunakan bentuk sigmanya, yaitu 1/n faktorial kali x pangkat n. Maka di sini kita peroleh bentuk 1/n faktorial dikali x pangkat n, di mana x-nya di sini yang digunakan itu adalah 2x, sehingga di sini 2x. Demikian pula untuk bentuk selanjutnya, yaitu di sini 5x. Setelah itu kita gunakan operasi ya, sigma. Ini sigmanya sama, n sama dengan 0 sampai tak hingga, sigmanya sama, n sama dengan 0 sampai tak hingga, sehingga bisa kita lakukan operasi. Kan variabel yang juga sama, x pangkat n berarti 2 pangkat n tambah 5 pangkat n per n faktorial. Kemudian ini kan fungsi pembangkit eksponensial ya. Bisa agar lebih nampak lagi yang mana fungsi pembangkit eksponensialnya, ini harusnya dipisah ya. Jadi ini dipisah, saya letakkan di depan ini, kemudian x pangkat n nya saya letakkan di sini. Nah, x per n faktorial ini adalah yang mencirikan fungsi pembangkit eksponensialnya.
Sementara yang ini 2 pangkat N tambah 5 pangkat N, itulah barisan AN-nya yang kita cari. Maka AN-nya adalah ini dia, 2 pangkat N tambah 5 pangkat N. Itu menggunakan deret. Ya. Bisa juga kita menggunakan itu tadi menggunakan sigma. Bisa juga kita menggunakan deret. Tapi ya, tentu kalau kita menggunakan sigma lebih sederhana, lebih mengurangi catatan yang cukup panjang. Jadi silakan mau dicoba menggunakan deretnya atau menggunakan sigmanya, saya serahkan kepada mahasiswa. Berikut ini saya jadikan sebagai latihan, bukan tugas. Jadi cukup berlatih bagaimana menentukan, misalnya nomor 1 ini fungsi pembangkit biasa dari barisan-barisan berikut. Kemudian nomor 2, bagaimana menentukan fungsi pembangkit eksponensial dari barisan-barisan yang diberikan ini. Kemudian yang ketiga, ini bagaimana menentukan barisan AN dari PX yang merupakan fungsi pembangkit eksponensial. Jadi ini adalah fungsi pembangkit eksponensial. Akan dicari AN-nya. Oke, saya rasa demikian. Silakan dipelajari kembali modul yang diberikan. Ulang-ulangi video yang saya ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan diajukan di forum yang saya bagikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.